Halo, assalamualaikum sahabat bisnis. Jumpa lagi di channelku Senang Gokil. Pada kesempatan kali ini kita mau belanja grosir untuk cemilan ya. Karena menjelang Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, biasanya banyak sekali orang yang mencari cemilan. Untuk itu simak terus videonya sampai selesai. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah ada di salah satu toko grosir cemilan ya. Salah satu toko grosir cemilan yang ada di daerah Purwokerto, namanya Toko Sukses Mandiri. Sebenarnya di daerah Purwokerto masih banyak beberapa toko grosir cemilan, namun saya memilih toko grosir yang paling dekat dengan tempat tinggal kita ya. Menurut saya di sini sudah termasuk lengkap ya beberapa aneka cemilan yang ada. Dan untuk masalah harga, saya rasa hampir sama dengan toko grosir cemilan yang lainnya ya. Mungkin selisihnya antara sekitar 1000-2000 lah. Untuk dijual kembali dalam bentuk eceran, kita masih dapat untung lebih dari cukup. Namun yang harus diperhatikan, dan menurut saya ini sangat penting, yaitu tanggal berlaku atau expire dari produk itu sendiri. Kita harus berhati-hati dalam belanja ya. Lihat dulu barangnya, kualitasnya, dan apakah masa berlakunya masih lama, agar kalau kita menjualnya kembali, pelanggan kita tidak kecewa dengan produk yang kita jual. Ada banyak sekali produk yang dijual di sini, namun kita akan memilih beberapa cemilan yang sekiranya itu laris menjelang lebaran, seperti aneka kue lebaran, kacang goreng, aneka keripik seperti keripik tempe mungkin ya, kelanting, aneka jenang, dodol, yang termasuk dalam kategori itu oleh-oleh atau makanan tradisional daerah kita ya. Karena biasanya itu banyak sekali mereka dari perantauan yang pulang ke kampung halaman kemudian kembali lagi ke tempat kerja mereka atau ke ibu kota, itu biasanya dia mencari oleh-oleh untuk dibawa ke sana. Nah, inilah yang akan kita cari ya, yang akan kita utamakan, yaitu mencari cemilan-cemilan yang sekiranya itu laris. Namun perlu sekali diperhatikan itu masalah stok barang ya. Kita jangan sampai menyetok barang terlalu berlebihan, over, sehingga banyak sekali yang expire nantinya. Apalagi untuk jenis makanan atau cemilan yang sekiranya larisnya itu menjelang momen-momen lebaran. Jangan sampai kita menumpuk barang terlalu lama, sehingga perputaran modalnya pun sulit. Dan biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri atau di pertengahan bulan Ramadan, itu makanan-makanan ringan atau cemilan sudah mulai banyak dicari, seperti roti-roti kalengan atau seperti astor, wafer, itu sudah banyak dicari sama pelanggan. Atau minuman-minuman seperti sirup itu banyak dicari. Kita belanja di sini masih dalam bentuk bal-balan ya. Mungkin satu bal ada yang isi 3 kilo, 2 kilo, atau mungkin 1,5 kilo. Namun ada juga yang dijual grosiran dalam bentuk kartonan. Satu karton mungkin ada yang isi 6 toples seperti aneka astor atau wafer. Untuk jenis cemilannya pun beraneka macam, sehingga mungkin kemasannya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan plastik, toples, ataupun dalam bentuk kap-kapan ya. Karena ada beberapa cemilan yang memang tidak bisa dibungkus dengan plastik. Mungkin ada tampaknya bisa melempem ataupun itu jadi semakin berkurang gurihnya. Dan sebaliknya ada yang mungkin ada cemilan yang memang harus dibungkus dengan toples ataupun dengan cup, karena biar terlihat rapih dan terlihat menarik. Kita pilih beberapa cemilan yang sekiranya itu banyak dicari orang nantinya menjelang lebaran, dan kita pilih yang masa berlakunya masih lama, sehingga mengurangi risiko untuk expire. Mungkin lebih baik kita belanjanya bertahap, jangan sekaligus banyak, agar kita tahu mana barang yang terlaris, sehingga perputaran modalnya bisa kita arahkan ke situ. Dan untuk masalah kualitas, usahakan kita memilih yang kualitasnya bagus, sehingga pelanggan tidak kecewa.
Nah, untuk belanja cemilannya sudah selesai, sudah kita bayar, tinggal kita bawa pulang untuk nantinya kita kemas. Untuk proses pengemasannya nanti ada beberapa tahap dan peralatan yang harus kita persiapkan. Untuk itu simak terus videonya sampai selesai ya, agar kawan-kawan bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari video ini. Menjalankan usaha cemilan ini dibutuhkan keseriusan dan ketekunan, apalagi di awal-awal merintis usaha ini. Jadi jangan pernah patah semangat untuk menjalankan usaha ini, karena usaha ini sangat menguntungkan. Oke, sebelum kita memulai proses pengemasan, ada yang perlu kita persiapkan seperti timbangan. Kita bisa memakai timbangan apa saja termasuk timbangan digital. Kemudian plastik sealer untuk merekat plastik sehingga cemilan bisa tertutup rapat dan tidak mudah melempem ya, sehingga tetap gurih dan tahan lama. Kemudian toples atau tempat cemilan yang akan kita pakai ya, tergantung cemilannya yang akan kita kemas itu apa. Kemudian plastik yang tebal untuk cemilan, ukurannya bermacam-macam tergantung dari beratnya ya. Kemudian kita bisa memulai pengemasan seperti ini ya. Kita timbang berapa harga per kilonya, kemudian kalau mau dibikin berapa, mau bikin 1/4 kilo ataupun setengah kilo. Kemudian kita mau mengambil untung berapa dari per kilonya, tinggal kita bagikan aja, mau dibikin 1/4 ataupun setengah tiap bungkusnya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk menentukan keuntungan dari per kilogram cemilan yang kita jual ini ya. Tinggal kita mau mengambil untung berapa per kilonya, apakah 5.000 ataupun 10.000. Tinggal dibagikan saja, mau dibikin berapa satu cupnya ataupun satu bungkusnya, apakah 1/4 kilo ataupun setengah kilo. Kita kemas serapi mungkin ya, agar terlihat menarik. Mungkin bisa juga kita tempel label untuk merek kita atau toko kita ya. Lalu setelah kita kemas rapi, kita kasih label harga agar konsumen tahu berapa harga per bungkusnya atau per cupnya. Semuanya kita kasih label harga biar jelas ya berapa harga per kemasannya. Kalau semuanya sudah kita pasang label harga, kita cek kembali apakah ada yang terlewat seperti kemasan yang kurang rapat, atau mungkin ada barang-barang yang sekiranya itu tidak rapih. Kita rapikan, kemudian kita bungkus kembali dan kita kemas untuk kita simpan dalam bentuk satu karton ya. Nanti untuk kalau yang mau dititipkan ke warung-warung bisa, ataupun diecerkan sendiri juga bisa. Biasanya kalau menjelang lebaran itu banyak sekali pesanan kalau untuk cemilan-cemilan ya, atau kue-kue lebaran. Biasanya ada juga yang suka jualan dengan cara berkeliling, menawarkan dari pintu ke pintu. Bisa kita ajak kerjasama, kemudian kita bagi hasil. Oke, mungkin itu dia tadi ide usaha yang bisa saya bagikan untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya agar bisa menambah informasi dan pengetahuan kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.